lagi dengan saya, Darlan Harahap, dengan NIM 21053005 dengan jurusan Pendidikan Ekonomi. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang konsep sumber dan penggunaan dana pada lembaga keuangan perbankan, di mana video ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah bank dan lembaga keuangan dengan dosen pengampu Dr. Zulafdal MPD. Nah, dalam video kali ini ada beberapa submateri yang akan kita bahas, di mana yang pertama yaitu mengenai pengertian penghimpunan dana. Yang kedua yaitu sumber-sumber penghimpunan dana. Yang ketiga, pengertian penggunaan dana. Yang keempat, pertimbangan penggunaan dana. Dan yang kelima ataupun yang terakhir yaitu mengenai alternatif penggunaan dana. Yang pertama yaitu pengertian dari penghimpunan dana. Sebagai lembaga finansial, salah satu kegiatan utama bank adalah melakukan penghimpunan dana. Secara umum, penghimpunan dana dapat diartikan sebagai aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap dana yang diperoleh dari masyarakat. Ataupun dapat diartikan sebagai penghimpunan dana itu adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur. Nah, yang kedua yaitu sumber-sumber penghimpunan dana, di mana menurut Faisal Afif, beliau mengatakan bahwasannya sumber dana bank adalah kegiatan bank dalam bentuk penghimpunan dana dari masyarakat, baik melalui rekening ataupun giro. Nah, dana yang terkumpul nantinya ini dapat digunakan oleh bank untuk memberikan pinjaman kepada nasabah ataupun masyarakat. Nah, ada tiga sumber yang menjadi sumber-sumber penghimpunan dana ini. Yang pertama ialah dana dari bank itu sendiri, di mana sumber dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Maksudnya, dana diperoleh dari dalam bank. Nah, perolehan dana ini biasanya digunakan apabila bank memperoleh kesulitan dana dari luar. Kemudian, dana ini dapat juga dicari sesuai dengan tujuan bank. Misalnya, bank ingin melakukan perluasan usaha atau mengganti berbagai sarana dan prasarana dengan prasarana yang baru. Yang kedua yaitu sumber penghimpun dana yaitu dana dari masyarakat luas, di mana sumber dana ini merupakan sumber yang terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber ini. Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Akan tetapi, pencarian sumber dana dari sumber ini relatif lebih mahal jika dibandingkan dari dana itu sendiri. Nah, untuk dapat memperoleh dana dari masyarakat luas, bank itu dapat menawarkan berbagai jenis simpanan dengan maksud agar penyimpan mempunyai banyak pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing. Nah, yang ketiga, sumber penghimpun dana itu ialah dana dari lembaga lainnya, di mana sumber ini merupakan sumber dana tambahan bila bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua. Nah, pencarian dari sumber ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Kemudian, dana yang diperoleh dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu. Perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat diperoleh dari yang
pertama yaitu bantuan likuiditas Bank Indonesia, merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. Dan yang kedua yaitu pinjaman antar bank, di mana biasanya ini diberikan kepada bank yang mengalami kalah clearing di dalam lembaga clearing. Nah, pinjaman ini dikenal dengan sebutan interbank call money. Nah, biasanya bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi. Nah, yang ketiga yaitu pinjaman dari bank-bank luar negeri, merupakan pinjaman yang diperoleh dari pihak luar negeri, misalnya pinjaman dari Bank Amerika Serikat atau dari bank-bank luar negeri lainnya. Nah, dan yang keempat yaitu surat berharga pasar uang atau biasa dikenal dengan SBPU, di mana pihak perbankan menerbitkan pasar uang, kemudian diperjualbelikan kepada yang berminat, baik itu perusahaan keuangan maupun non-keuangan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai pengertian dari penggunaan dana. Nah, kegiatan bank yang kedua setelah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito adalah menggunakan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Nah, kegiatan penggunaan dana ini dikenal juga dengan istilah alokasi dana. Nah, penggunaan dana itu sendiri ialah bahwasanya arti lain dari penggunaan dana itu sendiri adalah bahwa menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Nah, penjualan dana ini tidak lain agar perbankan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin. Dalam menggunakan dananya, pihak perbankan harus memilih berbagai alternatif yang ada. Nah, selanjutnya yaitu bagian yang ketiga, yaitu pertimbangan penggunaan dana. Sebelum bank memutuskan untuk memilih suatu bentuk aktiva tertentu dalam pengalokasian dana yang telah berhasil dihimpun, banyak hal yang harus dipertimbangkan. Nah, ada dua hal yang harus dipertimbangkan, yaitu meskipun pertimbangan tersebut mencakup banyak, akan tetapi yang terdapat dua hal utama yang selalu menjadi perhatian bank. Yang pertama yaitu resiko, di mana pada dasarnya bank itu menginginkan bentuk aktiva yang berisiko sangat rendah. Nah, yang kedua yaitu hasil. Nah, bank itu sendiri merencanakan dapat menghasilkan penerimaan atau rate of return setinggi mungkin. Selanjutnya yaitu alternatif penggunaan dana, di mana alokasi dana yang telah berhasil dihimpun oleh bank dapat dalam bentuk-bentuk sebagai berikut. Yang pertama yaitu cadangan likuiditas, di mana aset ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek. Nah, risiko dari aset ini tergolong rendah dan bank tidak dapat terlalu banyak mengharapkan adanya penerimaan dalam jumlah yang tinggi. Dan aset ini disebut dengan aset tidak produktif. Cadangan likuiditas itu sendiri terdiri dari dua kategori. Yang pertama yaitu cadangan primer dan cadangan sekunder. Nah, contoh dari cadangan primer ini bisa dalam bentuk uang kas, saldo pada bank sentral, saldo pada bank lain, dan warkat dalam proses penagihan. Nah, sedangkan untuk cadangan sekunder aset ini dapat berupa surat berharga pasar uang atau disingkat dengan SBPU, Sertifikat Bank Indonesia atau SB, dan juga surat utang negara dan sertifikat deposito. Nah, yang kedua yaitu penyaluran kredit, di mana penyaluran kredit ini adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan
pada persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu. Nah, yang C yaitu investasi, di mana investasi memiliki rate of return yang cukup tinggi selain penyaluran kredit. Nah, investasi dapat berupa penanaman dana dalam surat-surat berharga jangka menengah dan panjang, atau berupa penyertaan langsung pada badan usaha lain. Bentuk surat berharga tersebut antara lain adalah seperti saham dan obligasi. Nah, yang keempat atau bagian D yaitu aset tetap dan investasi, di mana aset ini termasuk aset yang tidak produktif dalam menghasilkan penerimaan oleh Bank Indonesia. Karena aset ini risikonya cukup tinggi cukup tinggi. Nah, risiko ini dikaitkan karena mudah rusak, terbakar, atau hilangnya dari aset tetap dan inventaris. Nah, tetapi pengalokasian dana juga diperlukan untuk aset ini karena bank memerlukan kantor, mobil, komputer, dan lain-lain untuk kegiatan usahanya. Nah, seperti tadi yang dijelaskan bahwasanya bagian-bagian dari Nah, mungkin cukup sekian penjelasan saya pada video kali ini, yaitu terkait dengan konsep sumber dan penggunaan dana pada lembaga keuangan perbankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.